Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Fadil, para alim, para ulama, para ustadz, para imam masjid, imam musola yang sempat hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang kami hormati. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa yang kami muliakan. Saya kenal dengan beliau itu sudah lama banget, puluhan tahun, dan beliau ini orangnya energi, banyak ide, kreatif. Insya Allah pasti akan maju dipimpin oleh beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian sahabat saya Bang Ipan, kalau beliau ini dalam pandangan saya ini orangnya bersahaja, sedikit bicara banyak bekerja, begitu ya Bu? Itu Bang Ipan itu luar biasa. Insya Allah wasilah karya-karya beliau dia akan bisa membangun desa kita. Amin Allahumma amin. Kepada guru saya yang sudah lama sekali tidak berjumpa, maaf nih Pak Ustadz Muawiyah, saya membelakangi. Kalau dalam ilmu tayamum itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ada air itu tayamumnya batal, betul apa betul? Tayamum itu kan pakai debu, betul apa betul Bu? Tapi kalau sudah ada air itu batal tayamumnya. Nah saya itu debu, Ustadz Muawiyah itu airnya, harusnya saya tuh udah batal demi hukum nih. Harusnya yang ceramah di sini beliau. Cuman tadi saya udah minta izin, beliau merestuinya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa bertemu di tempat yang baik, dengan acara yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan semangatnya ibu-ibu ngaji di sini, kita semuanya memperoleh kemuliaan Allah, memperoleh keberkahan Allah. Mudah-mudahan berkah hidupnya, amin. Berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya, berkah rezekinya. Semangat ngaji mudah-mudahan tambah baik akhlaknya, dikabulkan doa-doanya, dan semoga kita semuanya bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau saya lihat ini wajah-wajah ibu dari yang paling ujung sini sampai sana, bapak-bapaknya juga dari sini sampai ujung. Ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya ingat akan satu riwayat yang menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala kamalil khisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutkan satu saja. Ciri-ciri calon penghuni surga kata Rasulullah itu adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang murah senyum. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu tadi saya amati dari awal hadir di masjid ini, wajahnya berseri-seri, senyum. Alhamdulillah. Apalagi senengnya ibu-ibu ini dalam rangka ngaji menyambut bulan suci Ramadan.
di mana satu mengatakan siapa yang senang, hatinya itu senang, bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka akan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah. Ibu, karena waktunya sudah malam, kita langsung ke tema menyambut bulan Ramadan. Setuju? Nanti jam ini wajah-wajah ibu ini sudah wajah-wajah kangen terawih sepertinya, dak. Jadi nanti kalau ceramahnya nggak boleh panjang-panjang nih, Pak. 9:30 selesai insya Allah. Ibu, sebentar lagi, besok malam kita udah terawih insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, amin. Kemudian Kamis kita udah puasa. Ramadan itu bulan ketika Ramadan datang itu langsung pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, nilai ibadah kita dilipat gandakan, doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Kalau hari-hari biasa itu doa paling manjur itu bahasanya sini, doa paling mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah sepertiga malam. Itu paling manjur. Tapi kalau di bulan Ramadan Ibu, 24 jam doanya tuh mustajab semuanya. Dari fajar sampai maghrib itu Ibu doa apapun, doa masalah keluarga, doa masalah dunia, doa masalah akhirat, pokoknya minta ke Allah, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan ini senantiasa dinanti-nantikan oleh langit dan bumi. Bulan suci Ramadan itu Ibu Bapak dinanti-nantikan oleh para malaikat, dinanti-nantikan oleh kaum muslimin seluruh jagat raya ini. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa selamat sampai Ramadan dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akan sampaikan 4 hal Ibu. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bu, Bang Ivan, kalau dirimu Bujang, itu kalau dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot, itu Bapak dirimu ya. Dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin. Itu dirimu Bujang. Bu, takut ikan asin. Saya sampaikan 4 hal Bu, kita dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan spiritual. Kalau dalam bahasa Arabnya al-i'tidadu ar-ruhiyyu, persiapan spiritual. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir mengatakan yang bagi lil mu'mini idza aqbala sahru ramadhana ayastaqbilahu bitaubati shodiqah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya orang-orang yang beriman itu ketika Ramadan datang, dia menyambutnya dengan taubat yang shodiqah, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang lurus. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Jadi dalam rangka menyambut bulan suci kita taubat. Kemudian wal inabati lillahi ilallahi ta'ala, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang agung. Betul apa betul? Bulan penuh ampunan. Ketika kita mau berjumpa dengan kawan saja, kita bersih diri. Betul apa betul Bu? Kita mau berjumpa dengan seseorang itu kita pakai baju yang bagus menurut kita. Kita pakai parfum. Apalagi yang akan kita temui itu adalah 30 atau 29 bulan. Kok bulan? 29 hari dalam bulan Ramadan. Semuanya itu mengandung keberkahan. Makanya kita harus persiapkan diri kita taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, kalau kita
Misalnya tiba-tiba besok itu Bapak dapat telepon dari Pak Camat misalnya, atau dari Pak Kades, Bapak ini Mas Bupati Agus Rubianto mau ke rumah Bapak gitu. 3 hari lagi misalnya gitu. Apa yang akan dilakukan Bapak? Pasti akan bersih-bersih rumah ya kan? Rumahnya dibersihkan, ruang tamunya dipel. Kemudian kalau ada sampah-sampah yang mengganggu pemandangan disingkirkan. Ini untuk menyambut orang mulia di dunia. Apalagi kita menyambut tamu akhirat, yaitu Ramadan. Oleh karena sekali lagi kita sucikan hati kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya muliakan, ada syair mengatakan begini: kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Itu Ibu. Jadi Allah ngasih banyak nikmat kepada kita, ngasih karunia kepada kita, dan bahkan kita jarang mensyukurinya. Tapi Allah nggak pernah bosan ngasih ke kita. Betul Pak? Betul. Hanya kita ditunggu saja. Ibu, dosa-dosa Ibu kira-kira banyak apa sedikit? Banyak. Berapa kira-kira Bu? Ayo jujur. Bapak-bapak udah pernah ngitung dosa? Pak Kades sudah pernah? Oh belum. Saya kasih tahu ya Bu, malam ini saya itu pernah ngitung dosa Bu ketika usia saya 40 tahun. Waktu 40 tahun itu saya ngitung dosa. Berapa sih dosa saya itu? Waktu itu saya mikir dalam 1 tahun itu jumlah harinya adalah 365 hari. 365 hari itu saya kalikan 40. Ketemunya 14.600 hari. Jadi yang hari ini usianya sudah 40 tahun Ibu Bapak, berarti Bapak Ibu itu hidup di dunia sudah 14.600 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal saja itu Bang Ivan, sudah banyak banget itu. Nah saya mikir waktu itu, andai kata dalam 1 hari saya melakukan dosa 1, andai kata dalam 1 hari saya melakukan kesalahan 1 saja, berarti yang usia saya 40 tahun waktu itu dosanya sudah 14.600 dosa. Itu kalau 1 hari 1 Bapak. Padahal dosa itu kan bukan hanya angka-angka, betul Pak? Betul. Kadang langsung besar, tergantung apa yang kita lakukan, tergantung maksiat apa, tergantung kita dosanya kepada siapa. Itu bisa banyak banget. Andai kata 1 saja yang usianya hari ini 40 tahun, berarti dosanya sudah 14.600 dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita istighfar bareng-bareng ya Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selama-lamanya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karenanya sekali lagi pesan pertama adalah mari kita evaluasi tingkah laku kita yang buruk, kemudian kita benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita ini bersih, kemudian berjumpa dengan bulan suci, pribadi-pribadi kita pribadi yang bersih di hadapan Allah, sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Amin Allahumma amin. Yang kedua, persiapan menjelang Ramadan ini adalah mari kita persiapkan ilmu. Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Begitu banyak orang-orang yang puasa tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa ini kok terjadi? Karena puasanya tidak didasari dengan ilmu. Mana yang membatalkan pahala puasa, mana yang membatalkan pahala puasa, apa sunnah-sunnahnya puasa, ini harus kita pelajari. Insya Allah. Kalau sekarang karena puasa tinggal besok sehari lagi, bagi yang yang pinter main HP, sekarang ini kan semuanya dalam genggaman, betul nggak? Ini dia satu HP ini, Bu, kita bisa ngundang Ustadz siapapun, Ibu tinggal ngetik aja. Ibu senang Ustadz Abdul Somad, ketik aja Ustadz Abdul Somad. Dia akan ceramai kita tanpa harus belikan tiket pesawat, tanpa biaya, hanya kuota paling berapa. Ibu suka Adi Hidayat muncul, Ibu ketik Buya Yahya muncul, Ibu ketik Ustadz apapun siapapun muncul, ketik Amin Zubaidi aja muncul nanti. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, cuma kadang-kadang ibu yang diketiknya tuh beda gitu. Yang diketiknya Sahrini, nanti munculnya nggak ceramah. Oleh karenanya kita ini ilmu itu luar biasa. Jadi ibu-ibu jangan sampai nanti puasanya kita hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah menyampaikan begini, malam yada qaula zuri wal amila bihi laisa falaisa lillahi hajatun. Barang siapa yang puasanya tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong, perkataan bohong, dan hal-hal amalan-amalan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dari puasanya. Ini sangat rugi, betul apa betul Bu? Rugi banget. Kita lapar dari fajar sampai maghrib, haus dari fajar sampai maghrib, kemudian puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ketika mata kita tidak bisa menahan pandangan dari yang haram, ketika kita puasa tapi lisan kita masih ghibah, ketika kita puasa tapi lisan kita masih mencaci maki saudara kita, ketika kita puasa tapi tangan kita masih mendolimi orang lain, kaki kita masih menuju ke hal-hal maksiat, maka puasanya hanyalah formalitas saja. Ini tidak akan pernah diangkat oleh Allah, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan hasilnya apa? Karena hanya formalitas, kita hanya lapar dan dahaga saja. Ramadan pergi, dosa-dosa kita tetap menumpuk, amal-amal kita juga tidak bertambah. Na'udzubillahi min. Nah, ini perlunya ilmu itu. Kemudian persiapan yang ketiga. Belum kan, masih semangat kan? Masih ya. Takut kalau kemalaman. Persiapan yang ketiga adalah persiapan finansial, persiapan mal, persiapan harta. Ini yang penting itu. Nah, persiapan harta ini bukan untuk berfoya-foya. Persiapan harta ini adalah
bukan untuk membeli buka puasa yang berlebihan, bukan untuk membeli makanan sahur yang berlebihan, bukan. Tetapi persiapan materi ini adalah diperuntukkan untuk bersedekah di bulan Ramadan, di mana pahala sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah barang siapa yang memberi makan berbuka puasa, maka akan mendapat 3 perkara. 1, diampuni segala dosa-dosanya, alhamdulillah. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, akan memperoleh pahala seperti orang yang dikasih makanan itu, pahala puasanya, tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Ini Bu, para sahabat ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk memberikan buka puasa orang yang berpuasa. Kami tidak semuanya berada, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah bilang begini Bu, orang itu akan memperoleh pahala dari Allah seperti pahala orang yang berpuasa, akan diampuni dosanya, akan dibebaskan dari api neraka, walaupun sedekah seteguk susu yang dicampur dengan air. Jadi susunya itu sedikit, campur dengan air, disedekahin, itu udah cukup. Walaupun hanya 1 buah kurma, walaupun hanya 1 teguk minuman, ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya jangan sia-siakan. Ibu yang saya muliakan, kalau aqua seperti ini, aqua air mineral itu 1 dusnya berapa ya Pak? Ya? Berapa? 18.000. Isinya berapa? 40. Taruhlah 40. Kali berarti kalau ibu punya uang 50.000 saja atau 18.000 saja ya, 18.000 dibelikan air itu 1 kotak isinya 40-an, taruh di masjid sini. Orang akan meminum itu di buka puasa, maka pahala puasa ibu seolah-olah ibu puasa 70 hari. Yang 30 hari puasa ibu yang benar-benar itu, yang 40 hari karena ibu memberikan minum orang yang berbuka puasa. Ini jadi tidak harus mahal, persediaan uangnya itu tidak harus mahal. Bang Ivan besok kalau puasa ada keluar kota, itu siapkan aja kurma kecil-kecil itu atau permen atau apa itu. Nanti kalau jelang puasa di pinggir-pinggir jalan itu kan ada anak-anak yang nongkrong, ada apa, kasih aja. Itu sebagai diniatkan saya memberi makan berbuka puasa itu pas orang ngabuburit itu tergantung kita. Jadi kita puasanya hanya 1 bulan, puasanya kita hanya 29 hari, tetapi di catatan amal puasanya kita bisa 100, bisa 200, bisa 500, bisa 1000, tergantung berapa banyak yang kita kasih makan. Dan yang kita kasih makan, kita kasih minum, Bu, nggak harus full 1 menu ayam penyet, enggak. 1 butir kurma cukup, 1 teguk air cukup, apalagi satu gelas itu. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan Ibu, dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah menyampaikan begini, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuba, kata Rasulullah. Ra'aitu, saya melihat, lailata pada suatu malam, usriya bi ketika saya diisrakan, kata Rasulullah, ala babil jannati maktuba, di atas pintu surga maktuba tertulis. Apa tulisannya Pak Amin? Kata Rasulullah, tulisannya adalah as-shadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nah, ini luar biasa. Kemudian tulisannya selanjutnya adalah wal qardu bi tamaniyata asar, dan meminjamkan akan dilipat gandakan 18 kali lipat. Rasulullah kaget, wahai malaikat Jibril, ini kenapa orang yang meminjamkan kok dilipat gandakan lebih banyak daripada orang yang sedekah? Jibril menjawab, wahai Muhammad, orang yang sedekah
yang disedekahin belum tentu butuh. Kan memang betul ya Bu, kita sedekah ke seseorang, tiba-tiba kita sedekah, belum tentu dia butuh sedekahan kita. Tapi kalau orang pinjam, itu pasti sedang butuh. Bapak, saya pinjam uangnya Pak 15.000, saya belum beli beras untuk keluarga, ini sedang butuh banget. Nah, ketika hati kita hadir, kemudian ngasih pinjaman, akan dibalas 18 kali lipat. Alhamdulillah. Maka orang sedekah itu nggak pernah miskin. Orang sedekah itu nggak pernah miskin. Kenapa Bang Ivan tuh kok jadi DPR? Karena dia itu nggak pelit, sering sedekah, kan gitu Bapak. Ini secara rumusnya kayak gitu. Jangankan orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, kalau dia dermawan, dia tidak akan pernah miskin. Kenapa kok kayak gitu? Allah tidak akan pernah mengambil harta-harta hambanya yang lemah itu. Ibu, sedekah itu Bu, ikhlas tidak ikhlas pasti akan dikembalikan oleh Allah. Minimal 10 kali lipat, bisa 700 lipat, itu tergantung ada di ayatnya itu. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau ibu sedekah 10.000 misalnya, ibu ikhlas, maka pertama ibu dapat pahala. Yang kedua ibu dapat ganti 10 kali 10 100.000. Kalau ibu sedekah 10.000 dan tidak ikhlas, maka ibu tidak dapat pahala, tapi Allah tetap ganti 100.000. Kenapa kok kayak gitu Pak Amin? Karena Allah itu Ghaniyun Hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Gak mungkin Allah mengambil harta-harta dari kita yang lemah dan dhaif ini. Betul apa betul? Makanya sedekah kita utamakan. Jangan sampai Ramadan tanpa sedekah. Jangan sampai Ramadan pergi tanpa infak. Jangan sampai Ramadan pergi tanpa santunan. Pokoknya semampu kita, tetapi semaksimal kita keluarkan harta zakat kita, infak kita, sedekah kita di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawannya Rasulullah SAW itu saat bulan Ramadan. Paham Ibu? Paham Ibu? Makanya kita persiapkan mal. Pokoknya bilang sama suaminya, Pak, saya nyimpen 50.000 ya. Ini spesial akan saya sedekahkan nanti di bulan Ramadan. Entah minuman, entah saya bikin 50.000 itu kalau kita belikan gorengan seharga 1.001 berarti dapat 50.000. Kita aja antar ke musola sana 1, ke musola sana 10, ke masjid sini 10, ke musola sana 10 lagi. Kita dapat puasanya berapa Bu? 50 puasa. Tambah yang puasa kita tadi saya sampaikan itu. Bisa dipahami Ibu? Bisa ya? Ibu yang saya muliakan, kemudian yang keempat adalah persiapan spiritual keluarga. Saya mohon, saya juga ingatkan diri saya juga, besok Bu, besok sore atau siang, tolong Ibu rapat keluarga. Bapak-bapak dikumpulkan keluarganya, istrinya, anaknya, adiknya, pokoknya yang serumah itu dikumpulkan. Duduk santai tapi khusyuk. Bahas apa Pak Amin? Bahas target amalan-amalan puasa di bulan Ramadan. Misalnya Bapak sebagai suaminya bilang gini, Dek, gitu, anak-anakku ini mau Ramadan. Ramadan ini, tadi saya cerita dengan Bapak ini, ada sahabat saya yang istrinya meninggal dunia baru kemarin. Sekarang 7 hari. Artinya tidak semuanya dikehendaki mendapatkan Ramadan. Kita nanti kalau mendapatkan Ramadan ini bersyukur banget. Betul Pak? Betul? Betul Pak? Betul Bu? Nah kita ini Ramadan, besok kita nggak tahu apakah minggu tahun depan Ramadan akan datang lagi kita. Makanya kita kumpul satu keluarga ini, yuk kita targetkan, kita mau khatam berapa kali di bulan Ramadan ini. Biasanya Al-Qurannya nggak pernah khatam, targetkan minimal 1 kali khatam. Kalau yang sudah terbiasa khatam, bisa tingkatkan lagi 2 kali khatam. Misalnya kita cerita sama keluarga, kita saling mengingatkan, kita tarawihnya tidak boleh bolong lagi. Kita sedekah minimal 10.000 dalam 3 hari. Misalnya kayak gitu, kita targetkan itu namanya spiritual keluarga. Atau kita akan puasa Syawal, kita mulai satu keluarga ini puasa Syawalnya dimulai dari 2 Syawal.
Jadi lebaran kedua satu keluarga udah puasa lagi, nanti di hari ke-7 itu sudah lebaran apa kalau di sini namanya? Lebaran ketupat gitu ya. Kalau di kita itu ya lebaran ketupat. Itu kita harus adakan, Bu. Untuk apa Pak Amin? Apakah semua keluarga harus kita hadirkan? Iya, dihadirkan. Kalau misalnya anak ibu udah jauh, udah nikahan, rumahnya udah tidak serumah, panggil kalau dekat. Pokoknya gitu, agar saling mengingatkan, agar kita tidak lupa. Paham Ibu? Sudah 6 menit lagi. Ibu yang saya muliakan, tadi disampaikan oleh qori kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada kita yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, artinya supaya kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu kalau kita buka Al-Quran terjemah. Tapi kalau kita baca secara bahasa Arab, sebenarnya artinya tidak sesederhana itu Bang Ivan. La'allakum tattaqun. Boleh saya sampaikan Ibu? Boleh ya? La'alla tattaqun. Tattaqun itu namanya fi'il mudhari kalau di dunia bahasa Arab. Fi'il mudhari. Artinya apa fi'il mudhari itu? Menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi la'allakum tattaqun itu artinya semoga kamu bertakwa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu artinya. Kemudian fi'il mudhari itu Ibu, Bapak, kalau didahului oleh la'ala, ini dalam ilmu pesantren ya, itu zaman sekarangnya itu hilang. Jadi la'ala itu fungsinya menghilangkan zaman hal atau menghilangkan zaman sekarang pada fi'il mudhari. Jadi kalau ada tulisan la'allakum tattaqun itu artinya semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekarangnya hilang. Artinya Bu, keberhasilan ibu bapak puasanya itu tidak bisa diukur di Ramadan itu, tapi nanti setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram begitu. Nah, fi'il mudhari itu, ini saya ngomong kayak gini, ibu paham nggak ya? Anggap aja pahamnya. Fi'il itu apa sih Pak Amin tuh? Gitu. Fi'il mudhari itu Bu, Bapak, itu faidahnya adalah lil istimror, artinya itu berkesinambungan. Jadi puasa diwajibkan ke kita, la'allakum tattaqun, itu artinya semoga kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang secara berkesinambungan terus menerus sampai 11 bulan, baru nanti muncul Ramadan lagi. Begitu ceritanya itu. Jadi puasa ini kita sedang dipaksa sama Allah untuk puasa. Aslinya sebagai manusia itu Ibu, kita diberi kebebasan sama Allah. Mau masuk Kristen silahkan, nggak mau menyembahku juga nggak apa-apa, mau sholat terserah gitu, mau ngikutin nafsu terus juga tidak masalah bagi Allah ya. Tetapi ketika Allah tuh saking sayangnya kepada kita, ini orang-orang Paseban, orang-orang Ribu Bujang nih, kalau saya biarkan kayak gitu kok masuk neraka semua nih kayaknya kan gitu seolah-olah gitu. Akhirnya Allah paksa, udah kamu puasa saja gitu. Puasa saja. Karena Bapak Ibu saya sampaikan ya, kita, halo Ibu, masih semangat 10 menit? Kita itu Ibu, kita itu lelah, kita itu capek, itu bukan karena kekurangan makan, tetapi kita lelah, kita capek itu karena banyak keinginan. Betul betul? Dalam kehidupan itu loh, kita gelisah itu bukan karena kehidupan kita yang sulit, tetapi karena nafsu kita tuh yang selalu membuncah, yang selalu tidak ada berhentinya. Itu makanya hidup kita itu gelisah. Nah karena seperti ini terus, maka Allah wajibkan kita puasa. Ramadan datang, seolah-olah puasa mengatakan, wahai Bang Ivan, wahai Pak Amin Zubaidi gitu ya, wahai Ustaz Muawiyah, Ramadan datang, berhenti sejenak, berhenti memaksa, berhenti mengejar, berhenti merasa harus punya segala-galanya. Kita disuruh berhenti sebulan itu. Paham Ibu? Paham ya? Jadi Ibu, hari ini kan kita pakai nafsu kalau bicara. Tapi kalau kita bicara pakai hati, Masya Allah, ini sudah banyak yang umroh ya. Halo Ibu.
Kalau yang belum umroh nanti tanya kepada yang sudah umroh, tanya yang sudah haji. Kalau di umroh, di haji, di mana tuh? Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu mereka bicaranya nggak pakai nafsu lagi, Ibu, tapi bicaranya pakai hati, makanya aman. Misalnya begini, Pak Kades, kalau di sana itu, misalnya kita keluar dari Masjidil Haram atau keluar dari Masjid Nabawi, sandal kita hilang, sandalnya bagus, baru, mahal, hilang. Itu apa, Bu, yang kita ucapkan? Kita istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa sandalku hilang gitu? Malah takut gitu, sandal hilang takut. Coba kalau di sini apa masih sini? Nurul, Miftahul Huda. Ibu punya sandal baru, mahal, taruh di sana, hilang. Apa yang disampaikan Ibu? Siapa yang maling nih gitu ya? Sandal bagus-bagus baru beli ini hilang gitu. Ini orang-orang ini nggak jelas ini jamaah Miftahul Huda itu nggak jelas gitu. Tapi kalau di sana Ibu takut. Di Madinah itu Ibu, di Madinah, di Mekah kalau Ibu jalan kakinya kesandung itu nangis. Bukan karena sakit tapi takut, ya Allah, kenapa saya kesandung gitu. Malah dia sama kawannya ngomong, Bang, saya ke masjid lagi, lu ngapain? Saya mau sholat ya? Dia sholat taubat, kesandung sholat taubat, Pak. Kalau di sini Paseban kesandung kan bilangnya asem kesandung kan gitu ya. Kurang ajar, siapa yang naruh batu di sini, yang naruh kerikil di sini? Kenapa di sana kok nggak bisa seperti ini? Karena di sana kita pakai hati, Bu. Pakai hati bicaranya itu. Kalau di sini kan pakai nafsu, pakai akal kita. Dulu, Bu, di Mekah ketika saya haji itu, saya itu dulu merupiah orang karena orang ini sudah diajak tawaf tuh nggak bisa ngeliat Ka'bah, Pak. Seseorang nggak bisa ngeliat Ka'bah, padahal dia tawaf beneran tuh. Akhirnya saya merupiah. Ringkas ceritanya, saya dikasih uang beberapa real. Uang itu saya taruh di lipatan di halaman Quran. Qurannya saya kasih di sini, saya duduk-duduk di sana. Waktu itulah ceritanya, nggak jauh Qurannya di sana, saya di sini lah kali. Saya deketin itu Quran dan uangnya hilang semuanya. Saya takut, Pak. Saya takut, saya nangis waktu itu. Ya Allah, apakah saya salah yang menerima uang upah dari rupiah tadi itu? Gitu. Uang dan Al-Qurannya itu hilang. Subhanallah. Coba saya takut, saya baca istighfar karena ini di Mekah. Coba kalau kejadiannya di Rimu Bujan, saya cari, saya uber-uber itu mana hilangnya di mana gitu kan. Nah, kenapa kok kayak gitu? Kita bicaranya pakai hati, bukan pakai nafsu. Andai kata di Paseban, di Tujuh Koto Ile, di Rimu Bujan, orang-orangnya bicaranya pakai hati semua, mungkin puasa nggak wajib itu. Mungkin puasa Ramadan nggak diwajibkan itu. Nah, karena kita disuruh dilatih gitu ya, dilatih sama Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah bahasa pesantrennya itu agar kita menjadi orang-orang yang takwa tadi itu. Oleh makanya Ibu, apa buahnya puasa? Keberhasilan puasa itu apa, Ibu? Saya sampaikan Bapak ya, 2 saja. Ini mohon diingat-ingat. Buahnya puasa adalah kita merasa tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram. Itu buahnya puasa. Kalau besok Syawal, kita puasa Ramadan 1 bulan, di Syawal, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, kita merasa tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram, itu berarti puasa kita berhasil. Gitu. Dan kenapa kayak gitu Pak Amin? Karena kita udah dididik dari fajar sampai maghrib, kita tidak menyentuh barang-barang padahal barang itu halal. Betul Pak? Betul Bu? Jam 1 siang, lah segar ini halal apa haram? Halal apa haram? Halal kan? Hendaknya halal. Tapi kita bisa ngomong, wahai Allah, sebenarnya lah segar ini halal, tapi sekarang baru jam 1, saya nggak bisa menyentuh. Nanti saja setelah sholat maghrib, begitu Pak. Nanti jam 3 cendol, es kelapa muda halal, kita bisa berani mengatakan, wahai Allah, ini kelapa muda sebenarnya halal, tapi ini masih jam 3, saya nggak akan menyentuhnya, tunggu saja nanti setelah maghrib. Misalnya jam 5 kita ada menu-menu yang sudah dibuatkan oleh istri-istri kita itu,
Pertama adalah kita akan mengatakan ini kok baru jam 5, sebenarnya hidangan ini halal semuanya. Nanti saya tunggu saja setelah sholat maghrib. Begitu Bu. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Begitu. Jadi indah banget Allah menguji kita, bukan menguji ya, mentarbiyah kita itu Bu, selama sebulan penuh. Yang haram saja kita tidak sentuh, yang halal saja kita tidak sentuh, apalagi yang haram. Makanya puasa kita berhasil atau tidak bisa kita tahu apakah kita itu tidak rakus kepada yang halal atau kita itu jijik kepada yang haram. Kalau sudah seperti itu, insya Allah puasa kita berhasil dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena waktu yang sudah malam, dan mudah-mudahan Ibu akan mempersiapkan diri semuanya untuk puasa besok hari Kamis. Insya Allah besok kita mulai tarawih. Saya dirimu bujang, Ibu di sini. Yang penting tarawihnya di sini, saya dirimu bujang. Nanti kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.